Oh, saya ingin datang. Ada suasana jiwa begitu aja. Oh, itu insya Allah pertanda kita akan maju. Oh, jauhnya nanti di akhirat itu bakal masuk surga itu. Kalau ada jiwa begitu itu ya. Kepada Mas Andri, Ustaz Ani dengan segala hormat dipersilakan. Rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na bil lamtana warzuqna uluman katsiran mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para jamaah Masjid Jami Yarsi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya bersyukur kehadirat Allah pada kesempatan kali ini masih diberikan sehat wal afiat. Mudah-mudahan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita wasilah untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah curahkan rahmatnya, taufiknya dan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqamah dalam manhaj dan sunnah beliau dan senantiasa melazimkan bacaan selawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita akan mengaji terkait tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah al-munazzal, merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah malaikat Jibril, dan diberikan untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan, mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran yang kita ketahui adalah firman Allah, yang kita ketahui adalah kalamullah, yang merupakan sumber kehidupan kita, sumber hukum, sumber petunjuk, pelita hidup kita yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita mengarungi, memperdalam, membaca, bertadabur, berta'amul terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hari ini, dalam hal ini kita akan membahas terkait tentang kemukjizatan Al-Quran, bagian daripada ulumul Quran. Di dalam mempelajari Al-Quran begitu banyak disiplin ilmu, dan juga keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan begitu banyak. Bisa kita dapati dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karangan Asy-Syaikh Abdul Azim Az-Zarqani. Yang kedua bisa juga kita dapatkan dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, punya Al-Imam Az-Zarkashi. Bisa juga kita akan mengarungi tentang I'jazul Quran
atau kemukjizatan Al-Quran di dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Ya, tadi terbalik. Al-Itqan itu punya Abdurrahman As-Sayuti. Kalau Al-Itqan fi Manahilul Irfan itu li Syekh Abdul Azim Az-Zarqani. Ada juga kitab Mabahis fi Ulumil Quran li Syekh Manna Al-Qattan. Nah, ini udah diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ada juga Mabahis fi Ulumil Quran li Syekh Saleh Subhi. Ya. Begitu banyak tentang berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran di kitab Ulumil Quran ini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek jamaah, bisa dicek kepada kitab-kitab tersebut. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai mukadimah bahwa Al-Quran keautentikannya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Dan Al-Quran juga sebagai petunjuk buat kita. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, ini menjadi pengingat kita, ya, bahwa Al-Quran begitu dahsyat, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, keterangan-keterangan yang menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dalam surah An-Nahl ayat 89. Nah, sekarang kita masuk kepada makna mukjizat. Ya. Secara bahasa mukjizat itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Dalam kamus Al-Munjid juga diterangkan di situ kata mukjizah a'jaza, yang berarti melemahkan. Ya. Mempunyai makna mengokohkan Al-Quran sebagai sesuatu yang mampu melemahkan berbagai tantangan untuk penciptaan karya sejenisnya. Ya. Kemudian dalam arti secara istilah, mukjizat itu diartikan sebagai suatu peristiwa yang luar biasa yang menjadikan manusia lemah, tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Satu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya, yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Ya, nanti ada ayat-ayat yang Allah minta kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran itu sendiri. Ada juga ayat yang Allah menantang untuk mendatangkan 10 surat. Ada juga 1 surat. Ya. Nah, kata mukjizat tidak terdapat dalam Al-Quran, namun ada yang dijelaskan di sini terkait tentang al-ayat, al-ayah, atau kata-kata bayyinah. Ya, kata bayyinah dan ayah ini memiliki 2 arti. Yang pertama adalah pengkabaran ilahi, ya, yang berupa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah menjelaskan dan Allah memberikan firman-Nya melalui ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, mencakup terkait tentang mukjizat dan tanda bukti tentang kemukjizatan tersebut. Nah, di situ jadi kata-kata al-ayah dan kata-kata atau kalimat al-bayyinah, nah, dijelaskan dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang kemukjizatan sesuatu tersebut atau kemukjizatan Al-Quranul Karim. Kemudian, ya, ini berupa ayatnya pengkabaran ilahi, ya,
berupa ayat suci Al-Qur'an yang tertera dalam surah Ali Imran ayat 118. Ya. Jadi di ayat 118 sebelumnya ya. Minimal ini. Ini ayat 118. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami. Nah ini ya. Jadi dijelaskan tentang ayat-ayat tentang pengkabaran dari ilahi. Kemudian di ayat yang lain juga di surah Al-An'am ayat 4. Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka. Ya. Itu dalam surah Al-An'am. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah 159 pun begitu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan minal bayyinat ya wal huda. Kemudian di surah Al-An'am, di Al-Baqarah, selanjutnya pun begitu di dalam surah Ali Imran. Ya, ini menjelaskan terkait tentang bayyinat ataupun keterangan-keterangan. Ya, pengkabaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 86. Kemudian yang kedua sebagai mukjizat dan tanda bukti. Ya. Ini tertera sebenarnya banyak sekali ayat-ayatnya yang menjelaskan terkait tentang tanda bukti kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Ya. Yaitu seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran juga ayat 49. Ya. Begitu juga di dalam surah Ali Imran ayat 7. Ya. Kemudian di surah Al-A'raf ayat 106 dan 107. Ini terkait tentang bukti mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Fa alqa asahu fa idza hiya thu'banum mubin. Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu ketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Surah Al-A'raf ayat 106 dan 107. Ini terkait tentang kemukjizatan yang terbuktikan dengan tanda bukti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya ya, Al-Quran itu selalu menarik untuk dikaji ya. Terlepas dari orang yang mau menggalinya maupun ada yang menolaknya ya. Sungguh pun demikian banyak taburan mukjizat Al-Quranul Karim. Ada kelompok yang menolaknya dengan pendekatan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Alasannya terkait dengan aspek kebenaran dan fakta yang disuguhkan. Dan kita ketahui bahwa kebenaran Al-Quran adalah mutlak adanya, absolut ya. Dan itu kebenaran yang mutlak dan abadi, sementara ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mutlak, tentatif dan relatif ya. Namun demikian, terlepas itu semua ya, pendekatan apapun yang dilakukan terhadap Al-Quranul Karim ya, asalkan menambah dan keagungan kemuliaannya serta semakin mengukuhkan keimanan, insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan. Berbeda bila pendekatan justru berakibat sebaliknya ya, menodai keagungan daripada Al-Quran dan merusak keimanan kita, maka yang kita dapatkan adalah kemudaratan. Maka Al-Quran ketika dikaji tidak pernah
kering daripada apa-apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendekatan daripada sains, ya. Ini baru mukadimah saja. Kita akan bicara tentang kemujizatan Al-Qur'an dari berbagai macam aspeknya. Ya, nanti bisa kita temukan dari aspek sejarah, ya. Belum lagi dari ilmu pengetahuan, ya. Belum lagi kehidupan manusia, ya. Sehari-harinya, belum teknologi, ya, sains dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Itu ketika kita mendekatkan dengan pendekatan sains, kita akan mendapatkan kemujizatan Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu buku-buku, kadang-kadang ada juga ya ensiklopedi kemujizatan ilmiah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, nanti bisa mengkoleksi kitab buku-buku ini agar supaya kita mempelajari, mentadaburi dan sebagainya. Ada juga seperti ini, ensiklopedi kemujizatan Al-Qur'an dan Sunnah. Ada lagi seperti ini, ya, ensiklopedi ya, kemujizatan Al-Qur'an dan Sunnah. Begini juga ada ensiklopedi mukjizat dan khasiat Al-Qur'anul Karim. Begitu banyak dan begitu dahsyat yang Allah suguhkan dan jelaskan melalui Al-Qur'anul Karim tentang kemujizatan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tantangan Al-Qur'an kepada orang-orang yang menolak tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kemujizatan Al-Qur'an dengan keunggulan dan kesempurnaan Al-Qur'anul Karim. Menantang untuk membuat semisal Al-Qur'anul Karim. Ya, ini dalam surah Al-Isra ayat 88. Mungkin bisa dicamkan baik-baik, nanti bisa saya kasihkan pertanyaan terkait ini. Ya. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya. Surah Al-Isra ayat 88. Nah, itu ya, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang menolak tentang Al-Qur'anul Karim. Kemudian tantangan yang kedua untuk mendatangkan 10 surat daripada Al-Qur'anul Karim yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Qur'an itu. Katakanlah kalau memang demikian, ya, maka datangkanlah 10 surah yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah Subhanahu wa taala, jika kamu memang orang-orang yang benar. Ya. Kemudian Allah menantang lagi untuk membuat satu surat. Nah, ini dalam surah Yunus ayat 38. Nah, kalau tadi surah apa tadi? Hud ayat 13 untuk mendatangkan 10 surah. Nah, kemudian Allah menantang lagi, ya, untuk mendatangkan satu surat saja, yaitu dalam surah Yunus ayat 38. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuatnya? Katakanlah kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan, ya, sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Surah Yunus ayat 38. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Nah, ini Allah tambahkan juga di sini, dan jika kamu tetap dalam keraguan terhadap Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada kami, ya, kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Qur'an itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ya. Kita ketahui Musailamah Al-Kadzab contohnya, ya, yang ingin membuat daripada satu surah
Ya. Kemudian banyak ya di kalangan ketika itu yang memalsukan ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ingin merubah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di sini dalam surah ayat Al-Baqarah ayat 24, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Ini sebagai mukadimah pertama. Yang kedua, syarat-syarat mukjizat ilahi. Ya. Yang pertama apa? Mukjizat harus sesuatu yang berupa yang tidak disanggupi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, di luar daripada kemampuan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu dikatakan sebagai mukjizat. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tidak sesuai dengan kebiasaan dan tentunya berlawanan dengan hukum alam, ya, di luar nalar kadang-kadang. Ya. Hanya bisa pendekatan imani untuk bisa kita menerima daripada mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Dan setiap para nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan sepeninggalnya beliau, ya, mukjizat pun sirna. Tapi yang kekal abadi adalah Al-Qur'an sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keautentikannya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surah Al-Hijr tadi ayat 9. Allah yang menjaganya. Kemudian yang ketiga, mukjizat harus berupa sesuatu yang dijadikan saksi oleh seorang yang membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Ya. Nabi-nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, ya, sebagai pengakuan kenabiannya. Terus yang keempat, terjadi bertepatan dan pengakuan Nabi mengajak bertanding dengan menggunakan mukjizat tersebut. Ya. Sedangkan yang kelima, tidak seorang pun, ya, yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Ya, tentunya, ya, para nabi-nabi menjelaskan tentang kemujizatannya kepada orang-orang yang menentangnya, dan itu sebagai bentuk, ya, pengakuan sebagai pembawa risalah ilahiyah. Ya. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an. Ya, nanti bisa kita jelaskan, ya, terkait pendekatan secara sains, ya, pendekatan secara sejarah, ya, bukti-bukti tentang keautentikan Al-Qur'an, ya, kemujizatan yang Allah berikan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi-nabinya dan para rasulnya, ya, berupa kemujizatan sebagai bentuk pengakuan pembawa risalah ilahiyah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya, ya, beberapa segi kemujizatan Al-Qur'an. Nah, ini sedikit saja. Yang pertama, susunan yang indah. Ya, nanti baru kita akan memperdalam lagi bagaimana susunan-susunan keindahan-keindahan dari segi bahasanya. Berbeda dengan setiap susunan yang ada dalam bahasa Arab. Ya. Pengulangan-pengulangan, ya. Dulu pernah saya membahas terkait tentang ilmu munasabat. Itu bagian daripada
ulumul Quran ataupun disiplin ketika kita mempelajari ilmu Al-Quranul Karim. Ya. Bagaimana keterkaitan satu ayat dengan satu ayat yang lainnya, awal surah dengan akhir surah, kandungan dengan kandungan ayat, kandungan dengan kandungan surah yang lainnya, begitu dahsyat dijelaskan melalui Al-Quranul Karim. Ya. Nah, ini merupakan kemujizatan yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim. Susunan yang indah berbeda dengan setiap susunan yang ada dalam bahasa Arab. Sedangkan yang kedua, adanya uslub atau redaksi bahasa yang luar biasa, berbeda dengan uslub-uslub bahasa Arab. Terus yang ketiga, ya, sifat agung lagi sempurna yang tidak mungkin seorang makhluk untuk mendatangkan hal seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, bentuk undang-undang yang sempurna dan detail, ya, melebihi dari undang-undang yang dibuat oleh manusia. Nah, itu kelebihan daripada kemujizatan Al-Quranul Karim. Dari segi kemujizatan Al-Quranul Karim sebagian, ya, belum lagi nanti pendekatan-pendekatan yang kita akan perdalam hal tersebut, ya, di lain kesempatan insyaallah. Sedangkan yang kelima, mengabarkan hal-hal yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia kecuali dengan wahyu ilahi. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kemujizatan-kemujizatan yang Allah berikan melalui Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentunya kita mengkaji sedikit demi sedikit, ya, untuk menambahkan keimanan kita, dan itu sebagai wasilah untuk senantiasa kita mengarungi daripada nilai-nilai, ya, yang bisa kita ambil dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh misalnya seperti ya, dalam surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 21 tentang tidak menyatunya air lautan di Selat Gibraltar, ya, benua Eropa. Dan itu dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 21. Dan itu bukti secara ilmiah kalau pendekatannya, bahwa Allah memberikan bukti di situ tentang tidak menyatunya daripada air laut. Ya. Nanti bisa dilihat dalam surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 21. Betapa bukti yang Allah suguhkan kepada kita untuk senantiasa kita kaji, memperdalam, ya, terhadap Al-Quran yang memang tidak pernah kering untuk bisa kita, ya, dalami, mengambil hikmah taburan daripada mutiara-mutiara yang Allah jelaskan kepada kita, ya, untuk senantiasa berta'amul terhadap Al-Quranul Karim. Maka nanti bisa kita lanjutkan lagi, ya, terkait tentang misalnya fakta sejarah, ya, tentang kehidupan kaum-kaum yang terdahulu, ya, di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, di zamannya Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam membuktikan tentang kemujizatannya, di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam dengan membuktikan kemujizatannya di hadapan para kaumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin untuk untuk saat ini nanti bisa kita diskusi bersama-sama, ya, terkait tentang mukjizatul Al-Qur'anul Karim untuk menambah daripada pengetahuan kita terhadap mukjizat Al-Qur'anul Karim, ya, untuk senantiasa kita bisa memperdalam, mengarungi daripada Al-Qur'anul Karim ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk waktu 10 menit ke depan bisa kita
berikan pertanyaan kepada para jamaah terkait tentang kemukjizatan Al-Qur'anul Karim sebelum nanti kita akhiri daripada kajian pada hari ini. Baik, silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Begini Pak Ustadz, Ya. Al-Quran itu kan suci dan hebat, luar biasa gitu. Tetapi dalam membacanya, kenapa tidak dikasih suatu kewajiban gitu? Al-Quran itu tidak wajib dibaca, cuma disunahkan untuk membacanya gitu. Saking hebatnya Al-Quran, kenapa nggak diwajibkan untuk membacanya? Itu aja pertanyaan. Satu itu, yang kedua, zaman Nabi, dulu Nabi berkeliling mendengar sahabatnya membaca Al-Quran. Padahal dulu tidak ada mushaf, tidak ada Al-Quran yang bentuk buku gitu. Jadi apa yang dibaca oleh sahabat Nabi? Apa dia menghafal hafalan itu yang diulang-ulangnya gitu? Kalau itu kan terbatas hafalan itu. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Makasih. Baik. Bagaimana kewajiban kita membaca Al-Quran? Ya, ini merupakan sebagai bentuk ya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelita untuk kita jalankan kehidupan ini dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Perintah untuk membaca Al-Qur'an kenapa tidak diwajibkan? Ya. Tapi secara eksplisit bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Contoh halnya seperti dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Ya kan? Dan Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an sebagai hudan buat kita. Ya. Tetapi untuk membacanya ada anjuran-anjuran untuk senantiasa kita membaca Al-Qur'anul Karim. Dan salah satu zikir yang terbesar adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, yang mulia kita membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, dan itu sebagai bentuk keimanan kita terhadap Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjalankan daripada rukun iman itu dengan membaca Al-Qur'anul Karim, berta'amul dengan Al-Qur'anul Karim, dengan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ya, maka tentunya kita berupaya untuk bisa berta'amul dengan Al-Qur'anul Karim dengan cara apa? Dengan membacanya. Mengarungi daripada nilai-nilai risalah nubuwah, risalah ilahiyah melalui Al-Qur'anul Karim dengan membacanya. Ya. Maka hal itu menjadi kewajiban kita untuk senantiasa ya, melaksanakan daripada perintah-perintah Allah melalui Al-Qur'anul Karim dengan membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita bisa membaca alam semesta ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap Al-Qur'anul Karim. Berta'amul, berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim dengan cara membacanya, mentadaburinya, mengkajinya, memperdalamnya, mengamalkannya. Dan Al-Qur'anul Karim sebagai sumber kehidupan kita sebagai umat Islam, menjadikan sebagai kabar gembira, menjadi hudan wa rahmah wa nur. Maka tentunya hal itu kita harus membacanya, ya, mentadaburinya, dan lebih-lebih mengamalkan apa yang tertera dalam Al-Quran Karim. Dan itu sebagai wasilah kita untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an, membaca dan mengajarinya.
Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sahabat tentang mushaf. Ya. Banyak ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya ada sahabat-sahabat Nabi yang menuliskan. Ya, menuliskan di pelepah-pelepah kurma, ya, di mushaf. Nah, itu dijelaskan di situ. Sebagian juga menghafalkan. Ya, para sahabat menghafalkan supaya untuk menjaga daripada Al-Qur'an tersebut. Maka pada zaman Utsman bin Affan, maka disitulah dibukukan. Ya, ada proyek untuk senantiasa dibukukan karena banyak para sahabat yang meninggal untuk menjaga daripada Al-Qur'an tersebut. Maka dibuatlah untuk dibukukan itu, ya, Al-Qur'an. Maka tentang sejarah itu mungkin nanti bisa jamaah lihat di sejarah teks Al-Qur'an yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Jami. Ya. Bisa juga itu bagaimana awalnya yang tidak bertitik, ya, dari tulisannya, terus para sahabat bagaimana perjalanannya panjang, ya, sampai kemudian terjadinya satu mushaf tersebut, ya, dibukukan. Yang sebelumnya masih lembaran-lembaran, ya, sembari juga di samping itu juga para sahabat menghafal daripada Al-Qur'anul Karim itu. Ya, nanti terkait itu bisa kita baca di buku The History of Holy Quran, ya, ini dikarang oleh Syekh Mustafa A'zami. Insyaallah nanti bisa ditelusuri kembali, ya, dari sejarah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan kalau bertanya. Atau nanti saya kasih pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah ayat di surat Al-Quran itu ada dijelaskan bahwa manusia tercipta dari segumpal darah. Lalu dalam ayat di surat yang lain dijelaskan juga bahwa aku ciptakan manusia dari air yang hina. Lalu di ayat dalam surat yang lain disebutkan juga bahwa aku menciptakan manusia dari tanah. Pertanyaan saya, kok sepertinya tidak ada korelasi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Baik. Terima kasih. Ya, jadi proses penciptaan manusia yang Allah ciptakan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala terjelaskan dalam beberapa ayat, ya, semisal di surah At-Tariq juga, ya, ataupun di surah Al-An'am, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia daripada saripati tanah. Kemudian di lain ayat juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah, berproses seperti itu, ya. Kemudian juga dari mintin, dari segumpal tanah itu. Baik, para jamaah hormati Allah Subhanahu wa taala, disitulah proses bagaimana Allah, ya, bagaimana Allah menciptakan manusia, ya, dengan proses demikian, dan itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pendekatkan secara sains ataupun dengan secara keilmiahan, tentunya nanti ketemu di situ bahwa di situ Allah menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala bagaimana membuat ataupun memproses kehidupan manusia, ya, menciptakan manusia. Dalam surah Al-Hasr, wallahul khaliqul bari'ul musawwir, ya,
Bi ahsanit taqwim dalam surah At-Tin juga demikian. Ya. Dari awalnya sampai pada akhirnya, dan itu merupakan proses penciptaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala bentuk dengan kudrah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ menunjukkan tentang bagaimana Allah memberikan prosesnya, menjelaskan kepada kita untuk senantiasa ya mengarungi daripada penciptaan manusia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti bisa kita perdalam lagi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang proses penciptaan manusia itu dengan berbagai macam bentuknya. Dan Allah ciptakan dengan sesempurna mungkin, bi ahsanit taqwim. Ya. Dengan sempurna, dan itu juga menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, khaliqul bariul musawwiru. Ya. Allah yang membentuk semuanya, ada tangannya, ada matanya. Ya, dari janinnya, dari segumpal darah, kemudian tumbuh, kemudian berkembang sampai 9 bulan. Ya, itu penciptaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan Allah ciptakan manusia dengan sesempurna mungkin. Ya. Maka hikmah di balik itu semua apa? Ya, menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia dalam bentuk ya dengan sempurna ya. Maka kalau bisa kita pendekatan secara ilmiah, nanti ketemu Pak di situ betapa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia dengan sempurnanya dari awal prosesnya, dan itu lagi-lagi untuk menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, prosesnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup. Oh, sedikit aja mungkin dibantu Ustaz, hubungan Al-Quran dengan ilmu modern ya. Ya. Terutama fenomenanya sekarang kan sekolah agama UIN, dulu kan IAIN, sekarang UIN, jadi sekolah agama membuka fakultas sains sekarang itu. Iya. Di pihak lain saya belum tahu ini apa fakultas sekuler, fakultas umum membuka agama enggak. Tapi ponakan saya masuk UPI di Bandung, jurusannya sekolah agama, jurusannya PAI. Fakultas umum sekarang iya. Iya. Fakultas umum membuka tauhid, membuka fikih kan. Jadi sehingga menimbulkan pertanyaan umum, hubungan Al-Quran, agama dengan sains modern itu gimana dipahaminya oleh masyarakat. Sementara yang terjadi kan, walaupun dulu pernah lah orang Islam itu memegang ilmu gitu kan, yang terjadi orang tuh kalau disebut Al-Quran itu taunya ibadah aja gitu, taunya sholat, taunya berangkat haji gitu. Tidak tahu kalau belajar Al-Quran tuh, oh itu ada matematik, oh itu ada fisika gitu, oh itu ada kimia gitu. Itu masyarakat tidak sampai ke situ gitu. Sehingga pertanyaan dasarnya itu hubungan Al-Quran dengan ilmu modern itu seperti apa sebetulnya kalau lebih terangnya lah, terutama untuk umum ya. Sehingga dalam kenyataan tuh kalau orang membaca Al-Quran tuh, oh ini ilmu matematik, oh ini ilmu fisika gitu. Terima kasih. Atau sebaliknya orang yang belajar umum, saya sebagai orang Islam, ini soal yang begini ada di Al-Quran nih gitu. Yeah. Nah, jadi pertanyaannya itu, Al-Quran hubungannya dengan ilmu modern itu seperti apa sih sebetulnya? Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama yang kita harus pahami bahwa di dalam ajaran kita tidak ada dikotomi Islam, tidak ada dikotomi masalah ilmu. Ya. Jadi tidak ada pemisahan, yang ada cuma pemilahan saja. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Ya, itu yang pertama yang kita harus pahami. Bahwa dalam ilmu agama tentunya adalah suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama tersebut. Maka sejatinya bahwa pendalaman dalam masalah ilmu agama sangat diharuskan bagi seorang muslim. Ya, penguatan di akidahnya, penguatan di dalam masalah tauhid dan ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, tentang akhlaknya, ya.
Yang kedua, bagaimana hubungan dengan Al-Quran dengan ilmu sains atau ilmu umum? Ya tentunya ada hubungannya, dan ini integrasi terhadap keilmuan. Ya. Tentunya kita tidak boleh jauh daripada nilai-nilai agama kita ataupun yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pendekatan yang dipakai pendekatan sejarah, pendekatan daripada sosial, keilmuan, sains, ilmu pengetahuan, dengan kita bersumberkan kepada Al-Quranul Karim. Maka disinilah bentuk korelasinya antara Al-Quranul Karim dengan sains. Nanti ada buku namanya At-Tafsir Al-Ilmi, pendekatan Al-Quran didekatkan dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, dengan kemajuan zaman pada zaman sekarang, dan hal tersebut senantiasa kita kaji, kita perdalam kembali, untuk mengarungi daripada nilai-nilai kemujizatan Al-Quranul Karim. Maka tentunya yang kita harus landasi adalah ilmu pengetahuan tentang syariah, ilmu syariah, yang mendasari dalam kehidupan sebagai seorang muslim itu, tanpa harus menampilkan daripada ilmu-ilmu umum seperti itu. Maka lembaga-lembaga pendidikan Islam tentunya porsinya lebih banyak terkait tentang ilmu-ilmu keagamaan tersebut. Jadi memang harus didasari kepada ilmu syariah, yang mendasari itu seperti ilmu tauhid, ilmu akidah, fikihnya dan sebagainya. Itu yang harus kita pelajari terlebih dahulu, sebagai seorang muslim. Tapi kan sekarang terbalik, malah dikuatkan kepada ilmu-ilmu yang umum terdahulu, maka akan rapuh ke depannya. Apalagi sudah pemahaman yang dia memisahkan daripada ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, seperti itu. Jadi pada akhirnya nanti pendalaman terhadap keislamannya, terhadap agamanya berkurang. Dan ini menjadi evaluasi kita bersama terkait terhadap itu, untuk senantiasa kita memberikan ataupun kita memperdalam daripada ilmu-ilmu agama yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah lain begini Ustaz. Jadi ilmu umum atau Al-Qur'an itu cuma memberikan dorongan moral saja gitu kan. Atau Al-Qur'an itu merupakan dasar teori, atau Al-Qur'an itu memberikan apalagi ramalan-ramalan masa depan gitu kan. Sehingga dari baca Al-Quran itu kita hanya dapat dorongannya doang, atau mendapat teori-teori keilmuan, atau mendapat ancaman-ancaman gitu kan, janji-janji, andai kata ini. Terima kasih. Jadi tetap ada korelasinya Pak Un. Jadi bahwa Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, sumber kehidupan manusia muslim, ini menjadi landasan kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Daripada aspek sosial, aspek keilmuan, dorongan untuk senantiasa meraih daripada kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Tentunya ini menjadi pendorong kita, berpijak daripada Al-Qur'an, yang kita bisa ambil petik semua mutiara-mutiara yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi sungguh ada korelasinya terhadap kehidupan manusia, lebih-lebih kepada pendidikan ataupun dalam hal-hal sains modern pada zaman sekarang, maka ada korelasinya terhadap itu. Tetap menjadi Al-Quran menjadi pijakan kita, motivasi kita untuk bisa mengarungi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Di situ banyak sekali nasihat-nasihat, penjelasan-penjelasan yang kita bisa ambil daripada hikmah-hikmah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin
memberikan pertanyaan tidak? Cukup. Oh, cukup. Ya. Baik para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita pemahaman, memberikan petunjuknya kepada kita untuk senantiasa dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufik kepada kita. Yang kurang sehat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaina wa alaina mutu ilaina ba'su insyaallah ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana fa anta khairul ghafirin, Allahumma hdina fa anta khairul hadiya dzal jalali wal ikram. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.